장롱만 있으면 딱인데. 불편함 괜찮은 거 없나? Terlihat seorang gadis cantik yang sedang asik browsing di sebuah aplikasi penjualan barang bekas. Tak lama, ia pun menemukan lemari yang dia inginkan. Lalu, ia bergegas mengukur tembok untuk lemari itu. Setelah dirasa pas, ia pun segera menelepon pemilik lemari tersebut dan janjian untuk melihat lemari itu nanti malam. Malamnya, gadis itu pun mendatangi rumah pemilik lemari bekas itu. 안녕하세요. Pemilik lemari bekas itu ternyata seorang pria. 안녕하세요. Lalu ia berkata, "Aku belum sempat menyewa orang untuk menurunkan lemari. 근데 쉽지가 않더라고. Bagaimana kalau melihat lewat gambar saja?" 사진으로 보시면 어때요? 내일 바로 사람 불러서 보내드릴게요. Namun, gadis itu tetap ingin melihat dan memeriksa lemari secara langsung. 괜찮은데? 괜찮겠어요? 그럼요. Pemilik lemari pun akhirnya menyetujuinya. 그럼 들어가시죠. Sesampainya di dalam, gadis itu sangat tertarik dengan lemari itu. 근데 Lemari itu terlihat bagus dan mempunyai desain yang antik. Gadis itu sangat menyukainya. Terlebih lagi, diberikan secara gratis. Gadis itu pun melihat-lihat kembali lemari itu. Di pantulan kaca, terlihat pria pemilik lemari menatap aneh ke arahnya. Gadis itu pun terkejut. Lalu, ia mengatakan bahwa ia akan menelepon pengiriman besok. Pemilik lemari berkata, temannya mempunyai layanan pengiriman. Biar ia saja yang mengurusnya. 네. 고맙습니다. Gadis itu pun segera keluar dengan terburu-buru. 저기 온다. Keesokan harinya, lemari yang ditunggu pun tiba. Gadis cantik itu ditemani oleh teman prianya. Temannya lalu berkata, ia pernah melihat lemari itu. Dan penjualnya adalah pria yang aneh. 네가 어떻게 알아? Ia pernah menelpon pria itu bulan lalu untuk meminta lemari itu. Namun, lemarinya sudah tidak ada lagi. Tapi, mengapa diberikan kepadamu? 운전하냐? Gadis itu pun mulai menata bajunya ke dalam lemari. Namun, keanehan terjadi. Pintu lemari yang sudah ditutup, tiba-tiba saja terbuka sendiri. Gadis itu pun kembali menutup pintu lemari itu, walaupun dengan sedikit paksaan. Malamnya ketika sedang tertidur, selimut tiba-tiba saja tertarik ke atas. Lalu keluar tangan-tangan dari balik tempat tidur dan mencekiknya. Gadis itu pun terbangun dari tidurnya. Ternyata semua hanya mimpi. Belum selesai dari ketakutan akibat mimpi buruknya, terdengar suara pintu lemari yang terbuka. Dengan hati-hati, ia pun mendekat. Keesokan harinya, ia pun menceritakan kejadian tadi malam kepada temannya. Temannya lalu berkata, "Apa karena lemari itu bekas? Aku baca di internet, jika kau menerima lemari bekas, kau harus menggunakan kantung berisi kacang merah untuk menyingkirkan nasib buruk." Ia pun mengikuti saran temannya itu, mengisi kacang merah ke dalam kantong dan menggantungnya di pintu lemari. Lalu ia pun bergegas tidur. Baru saja memejamkan mata, tiba-tiba saja dia ditarik ke dalam selimut. Dengan panik, ia pun menyalakan senter di HP-nya. Ketika akan menyalakan lampu, tidak ada satupun lampu yang dapat menyala.
Lantas ia pun mengambil pisau dan memeriksa kolong lanjangnya. Tiba-tiba saja terdengar suara kacang yang berjatuhan. Terlihat kantong kacang yang telah kosong dengan pintu lemari yang sudah terbuka. Perlahan ia pun mendekatinya dan memeriksa lemari itu. Tiba-tiba saja pria pemilik lemari keluar dari dalam lemari dan menyerang gadis itu. Gadis itu pun berusaha untuk melepaskan diri dan menusuk pria itu berkali-kali. Namun, pria yang ternyata psikopat itu malah tertawa mengerikan. Karena ketakutan, gadis itu pun berlari ke dalam toilet. Terlihat, pria psikopat itu berusaha untuk menggapai pisau yang menancap di punggungnya. Tak lama, pintu pun digedor dari luar. Gadis itu pun segera menelpon polisi dengan handphonenya. Tiba-tiba saja pisau tertancap dari luar dan terjadi keheningan. Mengira pria psikopat itu telah pergi, gadis itu pun keluar dari dalam toilet. Lalu ia pun duduk di atas ranjang. Dan ternyata pria psikopat itu berada di kolong lanjang, mencengkram kaki gadis itu dan menariknya ke dalam. Dan cerita pun selesai.